membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, yang ketiga diskusi, kemudian dilanjutkan penguatan pengajar praktik, dan yang terakhir Bapak Ibu guru hebat, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Semoga dengan bacaan basmalah acara kita dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama, sambutan Kepala Sekolah SD Pagiater 01 yang akan disampaikan oleh Ibu Sapua SPDSD. Pada beliau waktu silakan. Terima kasih kepada Tuhan Cinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan di dalam masyarakat dalam acara diskusi masalah calon guru pilihan. Selamat salam kepada yang senantiasa kita sabarkan Bapak Ibu yang menghormati, pertama saya mengucapkan selamat kepada Ibu yang hari ini akan berdiskusi sama kegiatan yang telah dilakukan. Mudah-mudahan kedatangan Ibu ini akan memudahkan bagi dan kami juga mohon maaf dari persiapan dari ini kurang paskan dari Ibu dari mohon Ibu karena kami di sini berpertama kali belum menghadapi ini masalah pengajar praktek, karena kami juga berinvestasi dari pembinaan kedua pada saya di CPT dulu, sehingga saya lagi mohon maaf apabila persiapannya kurang maksimal. Yang kedua, mohon bimbingan dan arahannya dari Ibu, terutama untuk guru penggerak di SD Pagiater 01. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ibu di sini dibimbing bisa meningkatkan prestasi kerja saya mati dan tugas-tugas untuk CPT ini bisa terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan bisa lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Amin. Kemudian dengan adanya guru penggerak di SD Pagiater 01 ini mudah-mudahan akan membawa iman untuk teman-teman kita, teman-teman guru yang belum mendaftar CPT ya, karena sudah ada teman kita yang sudah melaksanakan, sudah lolos dan ini sudah
tahap pelaksanaan gitu. Mudah-mudahan yang lain ikut nanti kalau ada pendaftaran lagi ikut daftar, dan Pak Adi nanti akan memberi arahan golongan kepada teman-teman kita. Ini bulannya sudah daftar untuk anak-anak yang 9 dan 2, mudah-mudahan nanti bisa lulus. Amin. Kemudian teman-teman yang lain, teman-teman yang lain, kalau jangan takut dulu katanya ya, walaupun dia tugasnya banyak sekali, tapi ternyata kalau sudah dilaksanakan katanya senang, nambah pengetahuan, nambah teman, jadi ini katanya kemarin saja apa istilahnya nyata-nyata setelah masuk jadi pengajar praktek ternyata nambah senang, temannya banyak, pengetahuannya bertambah. Begitu dari kami, mudah-mudahan nanti diskusi ini akan membawa hasil yang terbaik bagi CKP juga bagi Dewan Guru SD Pagelaran 1. Sekali lagi mohon bimbingan dan arahannya dari Guru Mulia untuk CKP SD Pagelaran 1 dan Dewan Guru SD Pagelaran 1. Kiranya dari saya cukup sekian. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Bila kita berjaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan sambutan pengajar praktek oleh Ibu Amalia SPT pada bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Pada yang terhormat Ibu Sarah SPD selaku kepala sekolah SD Jumlah yang 1, pada yang kami hormati Bapak Sarwati SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal, dan seluruh dewan guru serta staf karyawan tata usaha dari SD Negeri Pagelaran 1 yang berbahagia. Salam bahagia ya Bapak Ibu semuanya. Puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada hari ini yang tadinya kita semua belum berkenalan, saling berkenalan, alhamdulillah bisa berkenalan ya Bapak Ibu di sini. Saya sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Bu Amalia. Unit kerjanya di SMP Negeri 4 Kabupaten Kaliwadas. Jadi dekat Pak, kalau dari sini dekat sekali. Saya masih itu paling 10 menit kalau nggak salah tadi. Jadi berkat nikmat dari Allah ya, kita dipertemukan di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan pendampingan individu yang kedua, yaitu tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah SAW, yang insya Allah syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini kegiatan pendidikan guru penggerak khususnya CGP angkatan 7 telah memasuki kegiatan pendampingan individu yang kedua, dan nantinya akan berakhir sampai pada pendampingan ke-6 Bu. Dan bulan Juli nanti pemakaian yang ke-7 itu puncaknya dengan hasil belajar siswa. Jadi kami berterima kasih sekali kepada Ibu Kepala Sekolah yang bersabar yang telah memiliki kepercayaan pada saya selaku PP
dalam pendidikan guru penggerak ini angkatan 7. Mudah-mudahan nanti Pak Sabto Atik lulus dengan nilai yang memuaskan sehingga bisa berbagi dengan teman-temannya di sini di SD Negeri Pabianan 1. Dan kami juga mohon maaf barangkali selama pendampingan kami merepotkan Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf, terutama ini Bapak Ibu kepala sekolah kita, jadi kami mohon maaf ya barangkali barangkali itu mengganggu kegiatan ibu, jadi kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada teman-teman semua rekan sejawat ya, karena kita semuanya adalah sama sebagai pendidik dari anak-anak kita semuanya yang akan menuntun anak-anak kita ke gerbang kesuksesan nanti, insya Allah. Jadi untuk kegiatan hari ini merupakan sepertiga bagian lah dari kegiatan pendidikan dari penggerak. Jadi nanti setelah angkatan 7 selesai, angkatan 8, 9, 10 sampai 13. Dan kabarnya info dari BPDB akan selesai pada angkatan 13, itu yang pembiayaannya dari pemerintah. Selanjutnya akan di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tetap semangat, saling susul menyusul. Ya, tadi ada ini sudah nyusul, alhamdulillah, semoga sukses nanti bisa bersama-sama dengan Pak Sabto Atik ya, untuk mengembangkan sekolah ini ya, sekolah SD Negeri Pabianan 1. Mudah-mudahan semakin meningkat, semakin berkembang, semakin maju sehingga siswa-siswa kita benar-benar mendapatkan pelayanan excellent dari kita. Karena kita di sini adalah sebagai pendidik buat anak-anak kita semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya, di sini nanti kita mau diskusi ya, diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi nanti kita mencoba untuk melihat, menganalisis, merefleksikan visi yang sudah ada di SD Negeri Pabianan 1. Jadi nanti dipimpin oleh Pak Sabto Atik ya, untuk mencoba karena visi yang sudah ada itu bisa kita bahas kembali, bisa kita refleksikan kembali. Manakala barangkali ada yang perlu dirubah atau ditambahi ataupun mungkin dikurangi, perlu diskusikan bersama. Jadi insya Allah yang namanya visi bukan kitab suci ya, bukan harga mati ya. Insya Allah bisa berubah kapanpun sesuai dengan kebutuhan dari SD Negeri Pabianan 1 ini. Adapun kalau misalkan sudah bagus, monggo nanti kita diskusikan tentang program-program yang mendukung visi tersebut. Jadi harapannya visi itu tidak hanya sekedar slogan, tidak hanya sekedar kalimat yang dipaparkan di sekolah kita. Mudah-mudahan sudah terwujud ya, sudah terrealisir di sekolah kita ini. Jadi monggo nanti saya sebagai moderator hanya untuk mengantarkan saja ataupun memberi penguatan saja. Untuk berjalannya diskusi monggo nanti langsung dipimpin oleh Bapak Sabto Atik. Dan kami mohon saran masukan dari Bapak Ibu semuanya agar diskusi ini bisa berjalan dengan lancar. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf barangkali ada kekeliruan atau kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu diskusi yang akan dipimpin oleh Bapak Sabto Atik tersebut kepada beliau masih. Terima
terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Bagian 01, Ibu Sapuan SPDSD. Yang terhormat pengajar praktek untuk Angkatan 7, Ibu Lili Amalia SPD. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SD Bagian 01. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan dipercayakan kepada kami. Kami ini adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tegal yang dalam hal ini diberi tugas untuk memimpin diskusi pendampingan individu 2, karena nanti sebentar lagi akan diadakan lokakarya yang kedua. Dari beberapa hari yang lalu kami dihubungi oleh Bu Lili karena ada beberapa hal minta waktu untuk mundur. Ngapunten Bu, kami juga di sini juga mengganggu teman-teman, terutama Bapak Ibu guru yang lain, karena waktunya untuk mengajar tersita untuk melaksanakan tugas ini. Saya sudah mencoba membuat PowerPoint diskusi pendampingan individu 2, visi dan prakarsa perubahan sekolah. Visi yang biasanya kita ada di kurikulum di semua SD itu biasanya kita diskusikan. Satu sekolahan dari beberapa pendapat Bapak Ibu nanti dihimpun, saran ataupun masukan nanti bisa dituangkan, bisa nanti kita jadikan visi dan misi SD Bagian 01. Selanjutnya, apa pentingnya visi dalam membawakan perubahan di sekolah ini? Visi itu apa? Visi adalah apa yang akan kita tuju, atau tujuan apa kita di sekolah ini, yang biasanya itu kita harus output murid, biasanya itu output murid. Kita sebagai pendidik, visinya untuk mengembangkan sekolah ini itu apa? Jadi ada video Bapak Ibu. Coba nanti kita simak video ini. Apa yang menjadi bayangan dari karakter di dalam video ini?
kita cermati kartun yang di depan ini. Apa saja pembelajaran yang Bapak Ibu dapat dari video ini? Apa kira-kira Bapak Ibu? Tujuan dari karakter ini tadi untuk apa? Berarti apa ya Bapak Ibu ya? Tujuannya apa? Ingin naik sampai yang paling tinggi. Berarti tujuannya ini naik untuk sampai di puncak gunung es. Sekarang apa kaitannya dengan visi seorang individu? Visinya dia itu apa? Berarti kan dia harus bersemangat. Dengan cara apa? Tadi yang jatuh apa ya Bapak Ibu? Alat ya. Setelah alatnya jatuh, dia berusaha dengan cakarnya. Ternyata ada beberapa cara untuk kita meraih tujuan. Itu yang kita kaitkan dengan visi. Visi itu berarti nanti kita tujuan sekolah ini apa yang menjadi tujuan pokok yang akan kita bahas bersama-sama. Visi adalah representatif kognitif mengenai gambaran masa depan. Itu menurut Bandura. Visi juga diartikan sebagai tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan tetapi imajinasi atau angan-angan. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan itu terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi. Itu menurut Einstein. Jadi kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan tetapi imajinasi. Berarti imajinasi itu lebih tinggi dari pengetahuan. Itu harus diraih imajinasi tersebut. Selanjutnya, kekuatan visi itu merupakan harapan dan doa. Harapan berarti apa yang akan kita ingini. Terus doa, bagaimana dengan harapan itu biar menjadi kenyataan. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, Indonesia. Dari beberapa sekolah kita ingin masa depan anak itu tercapai, atau yang diinginkan anak itu bisa kita wujudkan. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Sekarang ini adalah puisi Aku Melihat Indonesia. Berdiri di pantai Melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membantu di pantai Melihat. Aku mendengar orang saya Indonesia. Jika aku melihat sawah-sawah menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat bumi
Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Geladak, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu Batak yang dengar. Aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar Al-Quran, bukan lagi Al-Quran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar lagu Oleo dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung bersuara menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung bersuara, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku hidup tidak lagi, aku tidak lagi hidup. Jika aku setelah kita mendengar puisi karya dari Bapak Presiden pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, dengan judul Aku Melihat Indonesia, apa yang Bapak Ibu pikirkan dari isi puisi tentang Indonesia? Apa yang kira-kira Bapak Ibu pikirkan? Bahwa Indonesia itu ternyata kaya raya dari bentangan alam, gunung-gunung, ataupun bukit-bukit yang menghijau, lautan yang luas. Ada berbagai banyak ragam budaya yang ada, dari mulai Maluku ataupun pulau yang lain. Itu kita melihatnya Indonesia, bukan dari masing-masing pulau, karena Indonesia itu terdiri dari bermacam-macam pulau yang ada. Itu pun juga dengan siswa kita. Siswa kita itu tentu beraneka ragam, banyak perbedaan yang sekolah di SD Padiakan 01 ini. Tapi inilah SD Padiakan 01. Bagaimana nanti mewujudkan anak agar bisa mencapai masa depannya, mencapai visinya, yang nanti hari ini kita pikirkan bareng-bareng bagaimana visi SD Padiakan 01 bisa berpihak kepada anak, berpihak kepada murid, yang tentunya masing-masing individu itu berbeda. Kita harus merangkul semuanya, tidak menyamakan anak, tapi perbedaan anak kita kita lengkapi, semua kebutuhan itu kita lengkapi menjadi anak-anak itu masa depannya.
Itu. Setelah melihat puisi yang tadi, itu menunjukkan visi dari Presiden Soekarno akan wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau begitu kuat menggambarkan pesan tersebut lewat sepotong puisi. Kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam. Visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Perlu perubahan mendasar dan upaya yang konsisten. Inilah salah satu tujuan visi, yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi yang ada saat ini. Apa itu visi? Ingatlah Bapak Ibu, pada masa kecil kita pernah ditanya mengenai cita-cita. Apa cita-cita kamu? Biasanya seperti itu. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, mau jadi apa jika nanti sudah besar? Kamu pengen jadi apa? Biasanya kita tanya kepada murid-murid kita. Kita menjawab dengan bersemangat tentang profesi atau pekerjaan yang kita ingin kita dapatkan di masa depan. Padahal kita belum tahu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak. Seperti itulah visi. Visi itu berarti angan-angan. Mas, mau pengen jadi apa nanti kalau sudah besar? Pengen jadi dokter apa? Pengen jadi tentara. Padahal kan itu belum semuanya dapat terwujud. Ada mungkin sebagian anak cita-cita jadi dokter, ternyata jadi guru. Cita-cita tentara, misalkan jadinya pedagang atau pengusaha. Itulah visi. Mengapa visi itu diperlukan? Karena visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Berarti kanvas itu masih kosong. Kita ingin cita-cita itu apa? Kita gambarkan, kita lukiskan sampai menjadi sebuah lukisan yang lengkap. Yang kedua, visi juga diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuan. Biasanya itu kayak nelayan yang masih tradisional, itu biasanya melihatnya tidak dengan kompas atau vulkanologi, tapi melihatnya bintang. Bintang itu di arah yang mana? Itu tujuan untuk nelayan untuk pulang setelah melaut. Yang ketiga, visi memang belum tercapai saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi atau angan-angan itu memang belum tercapai, masih menjadi angan-angan, masih menjadi cita-cita. Bagaimana kita untuk mewujudkannya? Yang keempat adalah visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Ya, itu gambaran. Kita pengen apa? Masa depan itu ingin apa? Kita seperti ini, pengen ini. Kan biasanya kita gambarkan, kita ingin rasakan, kita menghayal. Itulah visi. Perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Kita sebagai guru itu menjadi agen of change, berarti agen perubahan. Kita semua dituntut menjadi agen perubahan. Yang pertama, untuk dapat mewujudkan visi sekolah, impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Itulah yang dikenal dengan IA atau inquiry apresiatif.
Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Kita harus bekerja sama, baik itu dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, yang itu menjadi sumber kekuatan untuk kita sebagai agen perubahan. Pendekatan inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Kita pasti punya pikiran positif, ya. Bagaimana cara agar kita berhasil? Kita harus kerja sama atau kolaboratif, saling menguatkan, ya. Bukan pikiran yang negatif, kita harus iri, itu hindari, itu singkirkan. Di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Identifikasi apa hal yang unggul di pagi hari ini. Misalkan kita dekat dengan suro, itu simbol biasanya tradisi. Bagaimana cara keunggulan ini kita pupuk, kita kembangkan menjadi keunggulan SD Pagiangan 01. Selanjutnya kita dekat dengan jalan, transportasi gampang. Kita pengen apa untuk memajukan SD dengan kita posisi di pinggir jalan, kan mungkin lebih unggul dari SD yang masih di agak pelosok, karena jalur komunikasi ataupun transportasi kita lebih dekat dengan pusat-pusat, kayak misalkan pusat kesehatan, peribadatan, pusat perdagangan, kita gampang. Sekarang kita sampai kepada berja. Berja itu apa? Yang pertama itu berja itu buat pertanyaan utama. Yang kedua, ambil pelajaran. D, gali mimpi. C, jabarkan rencana. Dan A, atur eksekusi. Dari penjelasan Bagja itu memulai prakarsa perubahan melalui sisi positif kekuatan atau aset sehingga menguatkan individu dan semangat gotong royong, mendorong perjumpaan multiunsur, meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah yang berpihak kepada murid. Yang B, buat pertanyaan utama. Membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah investigasi atau kekuatan, potensi, peluang. Peluangnya apa? Terus A, ambil pelajaran. Menyusun pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan, potensi, peluang lewat investigasi. Yang D, gali mimpi. Mimpi itu kita wujudkan. Bagaimana cara menggali? Bagaimana menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud. Yang C, jabarkan rencana. Rencananya bagaimana untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu.
Yang A, atur eksekusi. Kita turun action. Berarti apa? Actionnya, aplikasinya apa untuk mewujudkan visi itu? Sekarang kita ke topik yang utama. Apa visi SD Pagianen 01 ini? Mohon maaf Ibu, kemarin ternyata yang saya ketikkan itu yang lama. Ternyata kata Bu operator ada lagi yang lebih baru. Jadi alat itu yang saya sampaikan di WA. Ternyata ini kita visinya sudah agak berubah dari yang lama. Itu terwujudnya peserta didik yang beriman. Kalau kemarin masih umum ya Ibu ya, beriman, bertakwa, terus jujur, disiplin. Itu sudah kita ternyata apa ya, dokumen yang itu dokumen lama sekali yang masih di papan tulis. Itu ada yang baru, tanya Bu Esti, sudah ada perbaikan, bukan seperti itu, berarti itu yang masih kurang betul. Ini visi dari SD Pagianen 01 itu terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, peduli lingkungan, berlandaskan profil pelajar Pancasila. Saat ini Bapak Ibu guru atau staf yang lain mohon saran masukannya bagaimana visi SD Pagianen 01 ini, apakah masih ada yang perlu diperbaiki atau yang dihilangkan, atau ada saran masalah ini posisinya di depan, posisinya di belakang. Mohon dari Bapak Ibu guru masukannya untuk visi dari SD Pagianen 01 ini, biar nanti visi ini bisa kita wujudkan bareng-bareng. Ya, visi ini kita wujudkan, kita sesuaikan dengan kondisi anak, kondisi lingkungan. Barangkali Bapak atau Ibu guru silakan boleh berpendapat, ini forum bebas. Boleh juga Ibu barangkali, oh Pak ternyata ini masih ada kurang kan? Ini juga Ibu di sini Desember barangkali ini pengalaman di SD yang lama. Oh Pak ini saya pengen visinya ini, nanti kita tunggu bareng-bareng. Tadi sudah saya bagikan. Di situ juga ada kalimat rumpang. Di situ ada kalimat yang perlu dilengkapi. Kalimat itu masih bahan. Bagaimana cara kita menggabungkan dari kalimat-kalimat itu menjadi visi SD Pagianen 01. Monggo Bapak Ibu, Pak Sarwoto, monggo Pak. Barangkali ada masukan, monggo Bapak. Adik yang hormati Bapak Ibu guru dan Ibu pengajar praktek, Ibu sekolah. Menurut saya visi yang tertulis itu masih luas. Jadi kita fokuskan supaya lebih mengkerucut. Jadi pada poin peduli lingkungan. Ini lingkungan mana? Saya bingung. Jadi kalau saya itu kita tambah saja peduli terhadap lingkungan hidup, karena lingkungan hidup kita kan semakin tercemar, sampah, polusi udara dan sebagainya. Jadi kalau bisa ditambah itu saya peduli terhadap lingkungan hidup, kemudian ditambah yang berlandaskan profil pelajar Pancasila.
kayaknya itu lebih enak diucapkan dan lebih luas didengarkan. Jadi kalau dibaca secara lengkap, terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, yang peduli terhadap lingkungan hidup atau peduli terhadap lingkungan hidup yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan tadi. Berusaha saya lihat profil. Terima kasih Pak. Terima kasih atas masukan yang bagus sekali dari Pak Carnoto. Berprestasi yang peduli lingkungan hidup dan berdasarkan, iya seperti itu. Oh yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Ya, sebentar barangkali ada masukan dari Pak Ali atau Bu Mardiana, monggo barangkali. Bu Weni barangkali ada masukan, atau Bu dari Ibu Kepala Sekolah, monggo menambahi. Pak Adi barangkali ada pemikiran yang berbeda, monggo. Ya, saya cuma mau menambahkan satu, dikasih bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Soalnya gini, banyak siswa yang sudah tahu contoh hari ini tiket, tapi keberatan harus. Iya, terima kasih. Prestasi peduli terhadap terhadap lingkungan hidup yang berlandaskan Pak Adi tadi apa ya Pak Adi? Di posisinya di mana Pak Adi? Terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, Itulah berprestasi. setelah berprestasi dan jawab. Bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan hidup dan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan hidup yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Posisinya seperti itu. Barangkali Bapak atau Ibu ada yang mana? Serta di mana? Serta peduli terhadap Serta ya di sini. Serta peduli terhadap lingkungan hidup yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Pak Ali, monggo, ini terbuka saja karena ini juga kepentingan kita semua. Ya. Barangkali ada yang perlu ditambahi atau perlu dikurangi, monggo. Bu Ika ada tambahan, Bu Ika? Seperti itu. Bu Mardiana sudah, Pak Ali sudah, Bu ini. Oh ada sertanya ya, tambah serta. Pak Ali tadi menambahi tanggung jawab. Pak Carnoto juga menambahi. Kira-kira Bapak Ibu dari berbagai masukan yang disampaikan ataupun saran penambahan dari beberapa orang,
Ini visi SD Pagelaran 01, terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, bertanggung jawab, serta peduli terhadap lingkungan hidup yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Itu seperti itu. Apa ada penambahan lagi? Jangan dihafalkan, itu nanti bisa disosialisasikan, Pak. Iya. Iya. Mungkin nanti bisa kalau visi ini sudah jadi, barangkali nanti bisa kita pasang banner atau setiap upacara kita sampaikan di masing-masing kelas juga mungkin kita tempel visinya, ya. Untuk pembiasaan juga mungkin bisa, Pak. Ya, Ya. kalau saya dulu waktu Ya. di SD sebelah sana ya, Ya. itu visi-visi yang hafal itu setiap minggu anak dikasih libur itu sampai hafal. Oh iya. Saya waktu rumah di depan membacakan visi-visi, kemudian di sekolah-sekolah ini libur karena sudah hafal. Oh. Pertama sebelum siswanya, bahwa ibunya kita punya hafal. Iya. Hafal. Hafal. Asli bukan. Oh, iya. Itu pengalaman. Itu lebih ya. Iya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan bersama sama ibu. Iya, ibu. Iya, ibu. Disampaikan. Ini namanya kita diskusi ya. Kita sampaikan. Iya. Biar sekarang ya Mas. Sekarang langsung sekarang hafal. Saya dapat ribut. Iya. Bapak Ibu, ini kita diskusi menghasilkan visi SD Pagelaran 01, terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, bertanggung jawab, serta peduli terhadap lingkungan hidup yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Ini tidak statis ya. Nanti mungkin bisa berubah-ubah, bisa ditambahi dengan yang lebih baik lagi. Karena yang namanya visi itu tidak statis tapi dinamis, bisa berubah-ubah sesuai dengan lingkungan atau keadaan yang ada. Bisa saja itu bulan depan ataupun nanti semester yang akan datang bisa berubah lagi, dan itu nanti bisa terdokumentasikan. Refleksi. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang kita ingin kita capai dari murid kita? Itu tadi sebagian ya, berarti mungkin tidak kesemuanya. Mungkin nanti juga cita-cita itu bisa kita wujudkan sambil berjalan. Yang kedua, refleksinya adalah apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan untuk menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah yang lain. Kira-kira itu sudah menjadi pembeda atau belum? Ya. Karena visi itu masing-masing sekolah tidak sama, tergantung lingkungan, tergantung peserta didik, tergantung siapa yang membuat visi. Selanjutnya tadi yang kalimat rumpang, karena kalimat rumpang itu sebetulnya tadi sudah diisi, cuma visinya langsung tadi sudah tidak usah pakai kalimat rumpang, tapi langsung pakai saran, langsung pakai masukan. Kita sampaikan visi sehingga kalimat rumpang ini menjadi sudah terwakilkan dari sebagian saran dan masukan Bapak Ibu. Terakhir, ini penutup. Mohon maaf apabila penyampaian saya
sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal yang ada di SD Negeri Pagelaran 01, banyak kekurangan dalam penyampaian ataupun dalam pembuatan PowerPoint ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam dan bahagia kami aturkan banyak terima kasih. Monggo dilanjutkan. Monggo Bu. Bapak Ibu guru hebat, kemudian dilanjutkan dengan penguatan pengajar lantai oleh Ibu Lili Amalia SPG. Ya, terima kasih atas waktunya. Kedua kalinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sarto Atik yang sudah mempresentasikan, memaparkan tentang diskusi perubahan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi aktif ya, sehingga jalan diskusi cukup lancar dan cukup komunikatif ya. Banyak saran atau masukan yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya dalam rangka merumuskan visi yang ada di SD Pagelaran 01 ini. Untuk sebuah visi memang harus kita rumuskan bersama untuk semua stakeholder yang ada ya. Jadi Bapak Ibu guru, kemudian ibu kepala sekolah utamanya, kemudian dari komite ataupun pemangku jabatan di masyarakat sekitarnya. Itu semuanya menggodok, dan dasar dari pembuatan visi itu adalah kalimat tumpang. Jadi dasar penyusunan visi itu adalah dari kalimat tumpang. Kalimat yang harus dilengkapi dengan berbagai macam saran dari Bapak Ibu sehingga mengkerucut menjadi satu, menjadi sebuah visi sekolah. Jadi sudah disampaikan pula oleh Pak Sarto bahwa visi itu adalah impian yang akan dicapai oleh siswa-siswa kita nantinya. Dan visi itu yang baik itu yang pertama adalah berpihak pada murid. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarto bahwa visi di SD Negeri Pagelaran 1 itu terwujudnya peserta didik. Jadi insya Allah dari segi visi ini sudah bagus, artinya sudah berpihak pada murid, pada peserta didik. Jadi itu kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua, karena kita kurikulum merdeka, sudah memasuki kurikulum merdeka, maka arahannya adalah pada apa yang diinginkan dari kurikulum merdeka itu, yaitu arahannya ke profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Jadi di sini dari apa yang telah dipaparkan tadi tentang visi itu ada kata beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ini juga sudah mencerminkan dari dimensi profil pelajar Pancasila, utamanya yang pertama. Kemudian berprestasi. Berprestasi juga merupakan implementasi dari profil pelajar Pancasila, yaitu diantaranya adalah bernalar kritis dan kreatif. Siswa atau murid yang berprestasi pasti dia punya nalar yang tinggi, punya daya kritis, kemudian dia juga kreatif, sehingga di SD Negeri Pagelaran 1 ini memang memimpikan siswa-siswa yang ada di SD Negeri Pagelaran 1 itu mempunyai prestasi, karena mereka diharapkan punya daya nalar yang tinggi, punya daya kreativitas yang baik, sehingga nantinya akan berprestasi baik prestasi akademik maupun non akademik. Itu sudah bagus. Kemudian
bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab juga merupakan implementasi juga dari program pelajaran Pancasila, yaitu dimensi mandiri. Seorang anak atau siswa yang mandiri pasti dia bertanggung jawab. Dia ingin berprestasi, ingin menjadi anak sukses, jadi dia bertanggung jawab, saya harus belajar dengan dia. Jadi punya rasa tanggung jawab yang besar lah. Sehingga dia mandiri, gak usah disuruh-suruh PR-nya kerjakan ya. Jadi saya sendiri mengalami di SMP saja masih baru selalu diingatkan PR-nya dikerjakan dong. Kalau kayak anak SD aja ya harus diingatkan terusnya. Jadi seorang yang mandiri pasti akan bertanggung jawab ya terhadap kewajibannya. Seperti anak-anak kita tuntun seperti filosofi KHD bahwa pendidikan itu bukan menuntut siswa ya, tapi menuntun ya. Menuntun, mengarahkan, membimbing, mendampingi supaya anak itu bisa bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Kemudian peduli lingkungan ya, peduli terhadap lingkungan hidup. Ya tadi kembali pada mandiri. Mandiri juga anak itu pasti peduli. Ya, karena punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Ada sampah di depan mata, langsung nggak usah disuruh. Mas itu sampahnya nggak usah disuruh, langsung ambil taruh tempat sampah. Jadi dia juga sekaligus bisa bertanggung jawab, sekaligus juga bisa peduli terhadap lingkungan hidup. Nah ini yang saya alami juga di SMP 4 Bu ya, karena kebetulan saya ngajar di SMP 4 gitu ya. Jadi cerita sedikit. Waktu awalnya belum ada profil belajar Pancasila. Waktu itu pertama, Masya Allah, sampah Bu, di laci, di bawah kursi. Kalian tuh kayak cuek-cuek gitu aja Bu. Tapi setelah dengan adanya kurikulum baru ya yang mengedepankan tentang profil pelajar Pancasila, diurai dimensinya satu-satu, mereka lama-lama jadi melatih tanggung jawab juga, jadi bisa memilah antara sampah organik sama anorganik. Jadi bertanggung jawab, oh ini yang anorganik, ini yang organik, sehingga nanti. Dan kebetulan kemarin itu sudah kerjasama dengan Bank Sampah juga, kita itu dari kegiatan P5 ya Bu, P5-nya semester kemarin itu daur ulang sampah Bu. Daur ulang sampah kerjasama dengan Bestari apa ya Bu yang tidak Jumusi. Nah itu ada itu ada apa namanya, kita kerjasama Testa kerjasama dengan Testa. Yang pertama edukasi tentang sampah Bu. Jadi itu termasuk dari itu penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi pertama edukasi sampah, kemudian setelah edukasi kita action, kita bimbingan anak itu untuk bisa memilih mana yang organik sama anorganik, kemudian diolah sampah itu, diberi pelatihan oleh mereka bagaimana cara membuat kompos, bagaimana cara membuat produk dari daur ulang. Jadi anak ini membawa ke sana juga Bu, dilatih cara membidik kotak pensil atau bolpen itu jadi sampah plastik. Seperti itu. Kemudian kompos juga alhamdulillah kita akhirnya bisa memproduksi sendiri dan bisa dijual. Kemarin waktu semester 1 itu pengambilan rapot sudah untuk action keluar, artinya Bapak orang tua wali murid ya, Bapak Ibu orang tua wali murid bisa membeli langsung kompos air. Alhamdulillah sampai sekarang pun masih ada untuk berminat bisa ke kepala kami. Jadi itu kemudian penguatan profil P5 yang lainnya itu buka tentang budaya lokal. Kita pendidikan global kita berusaha untuk mencintai budaya lokal. Jadi kita praktek di sini itu buka kecil, pakai batu yang kecil apa dibuduk ya Pak, dicelurin. Alhamdulillah juga anak senang. Jadi ada
ada perasaan tenaga supaya keterampilan tambahan dan bisa mengilmui Bu. Selama ini kan tahunya orang tuanya pakai batik, oh bagus ya batik dari langsung. Tapi bisa ya caranya seperti itu, ternyata gampang, ada yang mobil batik seperti ini. Jadi mereka punya pengalaman tersendiri Bu. Ya alhamdulillah seperti itu. Jadi memang dari kurikulum mereka itu arahannya ke profil belajar Pancasila nanti. Kemudian nanti pertama lingkungan hidup berjalan, setelah anak-anak sudah diberi bimbingan seperti itu, sekarang saya jarang menemukan sampah di kelas ataupun di sekitar mereka sudah sedikit demi sedikit menyadari untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang ada di sekitar lingkungan. Jadi insya Allah dari visi yang sekarang yang sudah dirumuskan tadi oleh Bapak Ibu Guru, alhamdulillah sudah bagus Bu, sudah berpihak pada siswa, berpihak pada murid, kemudian sudah arahannya juga ke kurikulum merdeka yaitu berlandaskan profil pelajar Pancasila. Itu sudah cukup bagus ya. Dan mudah-mudahan tidak hanya sekedar slogan saja, itu telah diimplementasikan di program-program yang ada di SD Pagyanten 01. Mungkin sudah ada beberapa program nih Bapak Ibu. Mungkin kalau peduli lingkungan, Jumat bersih, mungkin kegiatan beriman dan bertakwa, mungkin sholat berjamaah, sudah jalan ya Bapak Ibu, sudah alhamdulillah. Jadi apa yang kita impikan sedikit demi sedikit sudah terwujud dari program-program yang dilaksanakan di SD Negeri Pagyanten 1. Tinggal semakin hari ya mudah-mudahan semakin berkembang, semakin maju dan semakin memberi manfaat kepada anak didik kita, sehingga apa yang diharapkan oleh kita mengantarkan siswa-siswa yang berkarakter berlandaskan profil pelajar Pancasila itu terwujud ya Bu. Amin. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya SD Negeri Pagyanten 01 semakin maju dan semakin berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru hebat, kita juga kepada di penghujung acara yaitu acara penutup acara pada siang hari ini. Sebelum ditutup ada pesan-pesan dari kepala sekolah. Terima kasih. Ibu serta Ibu pengajar praktek dan Kabupaten Tegal, terima kasih atas arahan dan bimbingannya. Ternyata hari ini kita bisa mencetuskan visi SD Pagyanten 01 sudah disetujui ya. Ini visi ini sudah disetujui ya Bapak Ibu ya. Berarti jadi ya deal ya. Saya nanti mau buat banner, kemarin masih bingung. Dan kebetulan kata Atif mau ada bimbingan, jadi sudah ini di bisa tayangan dulu, barangkali ada tambahan dari Ibu, koreksi dari Ibu. Ternyata alhamdulillah ini sudah disetujui ya Bu oleh pengajar praktek. Kemudian kami minta untuk didokumentasikan program-programnya ya Bapak Ibu Guru. Nanti saya kepada Pak Carnoto, Bu Weni ya, Pak Atif untuk menuliskan program-programnya, walaupun sudah terlaksana kemarin, tapi saya minta catatannya untuk beriman bertakwa apa saja implementasinya ya, biar nanti di kurikulum di RKT rencana kerja tahunan RKJ Madapa biar sudah ada catatan, tidak istilahnya kita
baru istilahnya sudah dilaksanakan tapi belum terdaftar seperti itu. Terima kasih kepada bertiga, nanti saya minta ya untuk menulis program-programnya dari visi tersebut. Kemudian misinya Munsewu sudah pas apa belum Bu? Barangkali perlu koreksi. Ibu pengajar praktek masih di sini. Munsewu Ibu. Kalau kiranya perlu ditambah, biar nanti kita tambah bareng-bareng berdiskusi. Barangkali ada tambahan atau yang perlu dibuang itu, biar kita sekali jadi nanti membuat apa visi misi, tujuan, indikator ada apa, biar sudah pas, tidak istilah Indonesia ini ya. Begitu Ibu, matur nuwun sangat atas koreksinya dan bimbingannya dan kerjasamanya Bapak Ibu. Ternyata beginilah guru hebat ya, dengan berdiskusi akan menghasilkan yang terbaik. Terima kasih. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Bapak Ibu guru hebat, acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara penutup, saya akan sedikit berpantun mengulas tadi puisi dari Bung Karno, Burung Perkutut Menyanyi dan Menari. Lagu oleh Sio dari Maluku. Bagian satu punya visi dan misi. Mari action, Laskar Padiku. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Bapak Ibu, apabila